Harga bahan bakar semakin hari semakin mahal. Bukan cuma Pertalite maupun Pertamax, harga minyak tanah pun sekarang sangat memberatkan sekali. Padahal minyak tanah itu akan sangat bermanfaat ketika mati listrik tiba sebagai bahan penerangan ya teman-teman. Nah, bahkan ada yang sampai menggunakan Pertalite maupun Pertamax sebagai bahan bakarnya, itu padahal sangat berbahaya sekali. Jangan pernah ditiru teman-teman. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara menciptakan bahan bakar yang lebih murah, nyaris tanpa menggunakan modal sebagai pengganti minyak tanah. Jadi cukup menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Nah, untuk bahan pertama di sini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah kita, yaitu sabun cuci piring atau Sunlight ya teman-teman, atau bisa menggunakan merek yang lainnya. Kemudian untuk bahan kedua di sini kita siapkan botol kaca. Untuk botol kacanya saya menggunakan ukuran kecil bekas minuman UC teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Sunlightnya kita buka terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ke bagian botol kaca yang sudah kita sediakan. Untuk kebutuhannya nanti tidak usah terlalu banyak teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan dan tentunya gratis. Ini adalah air biasa. Jadi air putih biasa kita masukkan ke bagian botol yang sudah kita isi dengan menggunakan Sunlight. Oke, untuk takarannya kurang lebih sekitar 3/4 dari si ukuran botolnya ya teman-teman. Jadi tidak penuh. Kemudian untuk botolnya ini kita tutup seperti ini. Oke, kemudian di sini kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan ya teman-teman. Ini kita akan membuat alatnya terlebih dahulu. Di sini kita siapkan ban bekas yang sudah tidak terpakai yang masih ada dopnya ya. Ini kita potong terlebih dahulu pada bagian dopnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk proses selanjutnya, pada bagian tutupnya ini kita ambil. Kemudian tepat pada bagian tengah-tengahnya ini teman-teman, ini kita lubangi sesuai dengan diameter dari dop bekas ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini sudah masuk, ukurannya sudah pas. Kemudian pada bagian sebelah sini biasanya masih ada murnya seperti ini. Ini kita lepas terlebih dahulu. Jadi untuk dop bekas ini teman-teman nanti bisa minta ke bengkel-bengkel terdekat dari rumah kita ya. Biasanya gratis, ada dari ban-ban bekas yang biasanya hanya dibuang saja. Oke, setelah berhasil kita lepas seperti ini teman-teman, kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita masukkan ke bagian tutup botol yang sudah kita lubangi tadi. Ini kita masukkan dari bagian dalam, kemudian ini sebagai penguncinya pada bagian atas. Kita masukkan kembali. Oke, seperti ini teman-teman, ini sudah mengunci ya, tapi pada bagian sebelah sininya masih berlubang seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan di rumah ya. Ini adalah kain yang sudah tidak terpakai. Kita bikin tali seperti ini, kemudian kita masukkan ke bagian lubang dop sebelah sini. Kita masukkan ya. Jadi untuk ukurannya nanti ngepas saja supaya nanti hasilnya lebih maksimal, kainnya bisa tahan lama. Oke, seperti ini teman-teman. Ini lumayan panjang. Ini kita potong, tapi untuk potongannya seperti ini teman-teman. Jadi kita potong jangan sampai kainnya menyentuh pada bagian air sabunnya. Kita ukur seperti ini ya. Ini menutup seperti ini. Kita potong saja pada bagian sebelah sini. Oke, bisa kita uji coba. Kalau misalkan basah nanti bisa kita potong lagi. Ini sedikit basah ya. Kita potong lagi. Yang penting jangan sampai menyentuh pada bagian air sabunnya.
Oke, ini sudah ya. Kemudian di sini kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, dan tentunya ini biasanya hanya dianggap sebagai sampah saja, teman-teman. Ini di sini sudah saya siapkan ya, yaitu minyak jelantah atau minyak goreng bekas. Ini biasanya hanya dibuang saja. Jadi ini akan kita manfaatkan sebagai bahan bakarnya. Ini kita campur ke bagian sebelah sini. Untuk kebutuhannya nanti kita sesuaikan saja ya. Yang penting nanti pada bagian kainnya ini nanti terkena minyak minyak jelantahnya, teman-teman. Nah, bisa terlihat ya. Jadi minyak dan juga air itu tidak mungkin dia menyatu menjadi satu, pasti minyaknya berada di bagian atas. Nah, ini kita tutupkan seperti ini. Kemudian kita tunggu terlebih dahulu sampai minyaknya dia naik ke bagian atas ini, teman-teman. Oke, setelah minyaknya naik seperti ini, teman-teman, alat ini sudah bisa kita pergunakan dan jauh lebih aman daripada kita menggunakan bahan bakar Pertalite maupun menggunakan Pertamax, dan bisa sebagai pengganti minyak tanah, teman-teman. Sebagai contoh seperti ini ya, kita bisa lihat. Nah, bisa hidup. Ini bisa kita pergunakan sebagai alat penerangan ketika mati listrik tiba. Kita hanya memanfaatkan dari bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Nah, saya akan menerangkan fungsi dari air sabun. Air sabun ini fungsinya untuk mendinginkan botol ini supaya dia tidak mudah pecah, atau ketika ada insiden dia jatuh, maka air sabunnya dia akan memadamkan apinya dengan sangat mudah. Oke, teman-teman, jadi hanya bermodalkan dari bahan yang bisa dibilang sampah saja, kita sudah mendapatkan alat pengganti untuk bahan bakar ketika mati listrik tiba ya. Jadi ini hanya memanfaatkan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Kita tidak perlu untuk membeli minyak tanah, teman-teman, apalagi menggunakan Pertalite atau Pertamax yang lumayan mahal atau lumayan berbahaya. Jadi cukup menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah saja. Bisa mendapatkan penerangan ketika mati listrik tiba, teman-teman. Oke, teman-teman, semoga ide sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan juga buat teman-teman yang suka ide sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya, teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sumbunya nanti supaya lebih awet, teman-teman bisa menggunakan sumbu asli. Kalau menggunakan kain biasanya sebentar nanti harus kita ganti lagi, teman-teman. Jadi lebih baik menggunakan sumbu yang asli supaya alat ini bisa bekerja maksimal. Jadi kalau menggunakan kain biasa, dia akan mudah terbakar. Jadi harus menggunakan sumbu yang asli, teman-teman. Jadi alat ini sangat unik. Biasanya alat seperti ini juga digunakan di kafe-kafe sebagai alat penerangan. Jadi jauh lebih aman, kita tidak menggunakan bahan bakar yang mudah terbakar ya.